Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Selamat datang di podcast pertama kita. Nah, sebelumnya nih, perkenalkan, namaku Haidar Faikotul Munah. Pada podcast kali ini, kita membahas tentang isu yang belakangan ini selalu dibahas, viral, bahkan sering muncul di headline berita. Apalagi kalau bukan tentang politik. Lebih khususnya ke Pilkada 2020 ini lanjut atau mundur ya, karena pelaksanaannya ini timbul pro dan kontra dari berbagai pihak. Sebagai pembuka podcast pada kali ini, ada temanku Intan dan Nurlaili yang akan menyampaikan dan sedikit berbincang-bincang tentang Pilkada 2020. Kamu tahu nggak isu yang lagi panas banget akhir-akhir ini? Tentang politik ya, yang isunya itu katanya sih Pilkada 2020 itu diundur. Bener gak sih kayak gitu? Iya, bener banget. Dan akibatnya kita jadi ada dua kubu gini. Ada pihak yang pro, ada juga yang kontra. Kalau aku sendiri sih lebih setuju pilkada lanjut di bulan Desember mendatang. Kalau aku sih enggak deh. Soalnya kan kita sedang ada di masa pandemi. Mending untuk Pilkada 2020 ini diundur aja. Kita lebih cari amannya untuk masyarakat. Karena pilkada itu kan merupakan sebuah keputusan yang besar dan pasti resikonya kan besar, apalagi di masa kayak gini gitu loh. Mending kita melaksanakan pilkadanya setelah pandemi ini berakhir. Apalagi nih, sekarang kan kasus COVID-19 ini semakin meningkat. Nah, itu kan akan berbahaya untuk masyarakat, apalagi jika dilakukan pilkada yang memakan kerumunan massa yang besar. Tapi KPU udah nyiapin segala hal untuk pilkada ini loh. Nanti juga kan dari pihak penyelenggara juga ada diterapin dong protokol kesehatan yang ketat seperti wajib pakai masker sampai TPS harus cuci tangan, terus jaga jarak dengan pemilih yang lain. Dengan begitu, kita juga masih ngerasa aman kok. Kalau ada yang melanggar, pasti ditegur sama petugasnya. Lagian, apakah emang sepenting itu ya pilkada harus tetap dilaksanain tahun ini? Loh iya, soalnya kalau dimundurin nanti bisa terjadi kekosongan kekuasaan atau jabatan kan? Karena udah habis masa jabatannya dan harus menjalankan program-program pemerintahan juga. Apalagi untuk menangani ekonomi dan politik akibat pandemi ini. Kita butuh pemimpin-pemimpin yang bisa mengatasi ini semua dengan baik. Tapi kan bisa juga kalau pilkada itu ditunda, terus untuk pemimpin daerah yang sudah habis masa jabatannya bisa digantikan sama pejabat pelaksana harian atau PLH atau juga pelaksana tugas atau yang disebut PLT gitu. Tapi kita nggak bisa loh begini terus. Kita juga kan nggak tahu kapan corona ini musnah dan menghilang. Jadi, cepat atau lambat, kita harus tetap melaksanakan pilkada ini. Ya udah deh, kita lihat aja nanti kebijakan pemerintah yang akan diambil apa. Apapun itu, pasti terbaik kan? Iya, semoga aja sih kebijakan pemerintah itu menjadi yang terbaik. Dan kita juga harus patuh dengan aturan yang udah pemerintah buat. Oh iya, seandainya Pilkada 2020 ini tetap dilaksanakan, berarti kita juga harus benar-benar mematuhi protokol kesehatannya. Tapi kalau emang diundur, berarti kita juga bisa lebih mengenal paslonnya yang maju untuk pilkada serentak lanjutannya besok. Nah, untuk lebih jelasnya lagi nih, kita lanjut dengerin yuk tentang teori, perilaku politik dan kekuasaan, serta hubungannya dengan kasus tersebut yang akan dibawakan oleh Nurilahi dan Musul Fikar. Kalian tahu nggak sih psikologi politik itu apa? Nah, psikologi politik adalah ilmu yang mengkaji pengaruh hasil keputusan dalam kebijaksanaan politik dan kenegaraan dengan memperhatikan sikap, perilaku, dan tindakan sosial pelaku politik, pemerintah, dan masyarakat itu sendiri. Antara psikologi dan ilmu politik sama-sama mempelajari tingkah laku manusia. Perilaku politik adalah tindakan atau kegiatan berkenaan proses pembuatan dan keputusan politik. Perilaku politik yaitu interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam proses pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan keputusan politik. Pelaksanaan pemilu di suatu negara ataupun pelaksanaan pilkada langsung, perilaku politik dapat berupa perilaku masyarakat dalam menentukan sikap dan pilihan. Pendekatan kelembagaan
menyatakan lembagalah yang melakukan kegiatan politik sesuai fungsi, sehingga yang dipelajari perilaku lembaga politik dan pemerintah. Pendekatan behavioralisme menyatakan individulah yang melakukan kegiatan politik seperti tingkah laku aktor politik. Nah, selanjutnya ada politik identik dengan kekuasaan. Politik identik dengan kekuasaan ini bisa dikatakan bahwa kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain. Tingkah lakunya menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan. Atau kekuasaan itu kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain agar mengikuti kehendak memegang kekuasaan, baik sukarela maupun terpaksa. Perilaku politik yaitu interaksi pemerintah dan masyarakat dalam proses pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan keputusan politik. Pelaksanaan pemilu atau pilkada secara langsung. Perilaku politiknya dapat berupa perilaku masyarakat menentukan sikap dan pilihan. Perilaku politik ini dibuktikan dengan perilaku pro dan kontra Pilkada 2020. Dua ormas besar, NU dan Muhammadiyah, meminta Pilkada 2020 diundur, sedangkan DPR dan pemerintahan menolak untuk menunda Pilkada Desember 2020 karena alasan situasi yang terkendali dengan catatan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Politik identik dengan kekuasaan, yaitu kemampuan memengaruhi pihak lain agar mengikuti kehendak pemegang kekuasaan, baik sukarela maupun terpaksa. Dibuktikan dengan Presiden Joko Widodo menetapkan pelaksanaan Pilkada 2020 diundur Desember 2020. Beliau menegaskan jika bencana non-alam virus corona atau COVID-19 belum berakhir di bulan itu, Pilkada 2020 dapat diundur kembali sesuai Perpu nomor 2 tahun 2020 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Wah, gak terasa kita sudah sampai di penghujung podcast nih. Apapun nanti keputusan yang akan diambil pemerintah, kita harus mematuhinya ya, karena keputusan tersebut pasti sudah dipikirkan dengan baik dan matang. Oke, untuk teman-temanku, sampai di sini dulu ya podcast kali ini. Tetap stay safe and stay healthy di masa pandemi ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.